Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang penentuan F-nya tadi gimana ya, Pak? Bisa 0 sama 0. Oh, F yang di depan ya? Iya, Pak. Yang ini ya? Iya, yang F biasa. F itu gaya yang sesuai dengan derajat kebebasan. Misalnya sekarang saya ilustrasikan contoh ini lagi ya. Saya hapusnya yang mana ya? Ini aja saya hapus ya. Misalnya struktur yang sama. Ini 8 kilonewton per meter. Ini 30 kilonewton. Sekarang saya ngasih namanya beda A, B, C, D gitu ya. Boleh-boleh saja toh ya. Jadi tadi saya anggap struktur ini punya dua elemen, AB dan BC. Tadi BC sampai ke bawah. Sekarang saya mau bilang bahwa struktur ini elemennya adalah AB, BC, dan CD. Jadi ada 3 elemennya sekarang. Ya. 3 elemennya. Dan itu boleh saja kan ya. Kalau saya punya satu struktur panjang, gitu, yang tadi aja misalnya ya, yang awal. Kalau saya mau anggap ini jadi AB dan BC, ya boleh-boleh saja loh. Hanya kalau saya menganggapnya begini, artinya di B ini ada ujung elemen. Artinya derajat kebebasan di sini harus diperhitungkan. Jadi ini nanti derajat kebebasannya nambah nih karena ada yang di B. Nah, kita kembali ke sini. Tadi kita punya awalnya sebelum aksial diabaikan, kita punya D1, D2, D3 di situ. Karena sekarang C-nya kita anggap sebagai ujung elemen, ada D nomor 4, D nomor 5, D nomor 6, terus ini D nomor 7 gitu ya. Ada 7 elemennya, derajat kebebasannya sekarang. Ada tambahan 3 di titik C, tadinya kan 4 kan ya. Gitu. Nah, kalau aksial diabaikan, D1 sudah jelas hilang, karena kalau ada D1, AB-nya pasti tambah panjang atau tambah pendek, dan itu nggak boleh, jadi D1-nya hilang. Ini untuk menyederhanakan masalah dulu. D2 dan D5 gimana? Nah, lihatnya dari D5 dulu kan ya. Kalau D5-nya ada, berarti CD-nya pasti tambah panjang nih. Padahal kan aksial nggak bisa diabaikan, jadi D5 nggak boleh ada. Nah, kalau D5 nggak boleh ada, D2 juga nggak boleh dong ya, karena nanti BCD-nya yang tambah panjang. Jadi tinggal segini. Jadi dengan menambahkan titik C sebagai salah satu ujung elemen, sehingga struktur kita terdiri dari 3 elemen, kita punya 1 derajat kebebasan di B, 2 di C, jadi ini D nomor 2, ini D nomor 3, ini D nomor 4. Nanti matriks kekakuan dari struktur ini 4 kali 4. Nah, F itu, vektor F yang tadi 0, 0 itu adalah semua gaya yang searah dengan derajat kebebasan ini. Untuk kasus ini sekarang ada. Coba kita lihat ya. D1 itu putaran di B. Kalau ada momen di sini, nanti F1-nya namanya F1. Gitu ya. Jadi kalau struktur saya kasih momen di sini, 90 kN meter misalnya. Kalau ini ada momen yang bekerja di struktur ini sebesar ini, maka F1-nya jadi minus 90. Karena ini searah jarum jam ya. Begitu. Nah, karena ini nggak ada, ya ini 0 aja dulu. Tadi derajat kebebasan nomor 2-nya nih yang 4 ini. Di sini juga nggak ada momen, jadi 0. Makanya 0 dan 0. Tapi kalau di sini, ini D2-nya ada nih. D2 itu perpindahan ke kanan di titik C. Dan di titik C ada gaya 30 kN arahnya ke kiri. Berarti F2-nya ini adalah F2. Ini nilainya minus 30. D3-nya nggak ada karena nggak ada momen yang bekerja di sini, 0. D4-nya juga tidak ada momen yang bekerja di sini, F-nya 0. Jadi vektor F ini bisa langsung kita isi begitu nomor derajat kebebasannya sudah ada. Ya. Kalau ada gaya yang persis di situ, yang sesuai dengan derajat kebebasan itu, langsung taruh di sini. Kalau perpindahannya rotasi, ya gayanya berupa momen. Kalau perpindahannya translasi, gayanya ya gaya terpusat mestinya. Jadi ini yang paling duluan ini diisi mestinya. Tinggal mencocokkan derajat kebebasan dengan apakah ada gaya di situ atau tidak. Ya. Tadi tidak ada momen di B, tidak ada momen di C tadi, ya 0 dan 0. Untuk kasus ini ada nih 30.
di situ. Mudah-mudahan itu cukup jelas. Ya. Buat yang ini jelas Pak, kalau misalnya tadi D1 yang di titik B-nya nggak diabaikan, yang 30 kilonewtonnya ngaruh nggak Pak ke D1-nya? Enggak, tetap nggak ngaruh karena 30 kilonewtonnya ada di sini. Jadi waktu 4 tadi, waktu tidak diabaikan, F-nya juga 0 semua 4-4-nya. Kecuali gaya 30-nya saya taruh di atas. Di B. Ya, kita pasang semua lagi ya, kalau begitu. Untuk memperjelas vektor F ini. Ya. Ini ya. Ini D1, D2, D3, D4. Ini 30 kilonewton. Ya. Ini 8 kilonewton per meter. Kalau kasusnya begini, F-nya sekarang ada 4 mestinya karena ada 4 derajat kebebasan dan semua kita perhitungkan. Kita lihat aja, ada gaya horizontal nggak di B? Nggak ada kan? Kalau nggak ada berarti F1-nya 0. Ada gaya vertikal tidak di B? Tidak ada juga, 0 juga. Apakah ada momen di sini? Nggak juga, 0. Apakah ada momen di bawah sini yang bekerja? Nggak ada, 0 semua. Ya. Jadi semua gaya yang sesuai dengan derajat kebebasan itu masuk ke F. Kenapa harus masuk ke F? Karena gaya-gaya itu kalau dia ditaruh di tempat di mana ada derajat kebebasannya, nanti nggak akan masuk ke struktur primer. Yang begini, A, B, gini. Semua gaya yang di ujung nggak ada yang masuk. Masuknya ke sini. Kalau yang di tengah, yang 30 ini masuk ke struktur primer, di sini. Nah ini 30 tuh efeknya di sini, nanti dia menghasilkan nilai F0. Jadi ini efeknya ke F0. Beban merata ini juga efeknya ke F0. Nah, kalau misalnya soalnya saya ganti, saya tambah dengan momen tadi ya. Ada momen sebesar 90 kilonewton meter yang bekerja di B, maka F1-nya di sini, berapa nih? Nomor 3 ya, F3-nya jadi min 90 di sini. Dan momen ini tidak akan masuk ke sini ataupun ke sini ya. Karena dia adanya di ujung. Di ujung kalau ada dijepit sini ya nggak ada gunanya kan, ada gaya di sini juga percuma gitu. Langsung jadi reaksi aja sudah. Oke, jadi semua beban yang ada di tengah elemen itu masuk ke struktur primer dan nanti mengisi vektor F0, sedangkan gaya-gaya yang ada di ujung elemen maksudnya, perginya ke vektor F. Ya. Posisinya di mana tinggal lihat aja derajat kebebasan nomor berapa yang sesuai dengan gaya-gaya tersebut. Gayanya kan cuma pasti terpusat atau momen terpusat ya, nggak mungkin merata di satu titik di ujung ini kan. Jadi pasti gaya horizontal kah, vertikal kah, atau momen kah di situ. Hanya itu aja pilihannya. Dan nilainya kita masukkan di F dengan posisi yang sesuai dengan nomor derajat kebebasannya. Nah, mudah-mudahan contoh ini lebih menjelaskan. Oke, jelas Pak. Makasih Pak.